ini yang tertera di dalam slide ini itu ada kabar gembira dari pemimpinnya para malaikat. Kira-kira siapa? Malak Jibril alaihi salam. Malak Jibril alaihi salam sebagai pemimpin para malaikat, beliau menyatakan yang sungguh ini menggembirakan kita semua ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali ibn Abi Thalib, diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, atau doa untuk ini ya. Kalau untuk para nabi dan para mursalin itu cukup dengan mengucapkan alaihi salam, seperti halnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, atau dari 124.000 nabi kecuali kangjeng Nabi itu ucapannya Nabi Adam alaihi salam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau, nabi yang disebutkan. Untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, itu ada ucapan khusus, yakni sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menurunkan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Kenapa dibedakan? Kalau nabi yang lainnya hanya keselamatan saja, tapi untuk kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rahmat dan salam. Ini untuk menandakan bahwa betapa luhur kedudukan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, dan keluhuran makomnya melebihi makom-makom nabi-nabi yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan para sahabat? Sahabat itu kalau sahabatnya laki-laki, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Kalau perempuan seperti halnya Aisyah, maka ungkapan doanya adalah radhiyallahu anha, pakai domir ha ya. Hu atau ha ini timbangannya sama. Kecuali untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau memiliki doa yang lain dari yang lain. Apa? Karramallahu wajhah. Kalau yang lain radhiyallahu, kalau ini mah karramallahu wajhah. Karrama, semoga Allah memuliakan. Siapa Allahu Gusti Allah, wajhahu, kepada wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa disebutkan wajah Sayyidina Ali betapa sangat mulia di hadapan Allah? Karena satu-satunya orang selain Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali, yang tidak pernah melihat auratnya sendiri maupun aurat orang lain, sehingga semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, untuk para malaikat sama, tidak ada perbedaan. Bagaimana doanya? Malaikat seperti halnya malaikat Jibril alaihi salam, sama dengan ungkapan para nabi ya. Kalau ulama-ulama bagaimana? Berhubung itu adalah doa, ya bagaimana enaknya saja. Boleh radhiyallahu anhu, boleh hafizahullah, boleh wa mata anallahu, boleh wa mata anallahu fid dini wa dunya, boleh, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah ungkapan, artinya sesama kaum muslimin harus saling hormat menghormati, jangan saling hardik menghardik, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi meninggikan derajatnya. Kalau tidak ditinggikan derajatnya oleh kita,
artian kaum muslimin, oleh siapa lagi ya tuh ya? Makanya agak ngeri kalau sekarang lihat video-video di YouTube ya, maka sungguh sangat sayang sekali kalau ya mencari ilmu hanya di YouTube. Siapa gurunya? Mbah Google. Aduh, repot banget gitu ya Mbah Google. Nah, nanti ila hadratinya bagaimana ya? Ila hadrati arwahi al-Mbah Google radhiyallahu anhum, al-Fatihah. Masa itu mesin diberikan doa? Mesin mah dirawat ya, tidak perlu didoakan. Nah, kalau untuk menambah wawasan sih bisa saja, dan memang itu wajib gitu ya. Tapi kalau untuk mencari keberkahan, rasanya tidak ada ya, tidak ada. Kecuali berkah dari ilmu itu sendiri, bukan dari pemilik ilmu itu. Kalau kita belajar gitu ya, sanad ke guru itu jelas sanadnya sampai ke Rasulullah, maka berkahnya ada. Selain dari ilmu yang dikeluarkan, itu keberkahan dari guru sampai seterusnya, itu ya para guru sih tidak mengklaim bahwa dirinya berkah, tidak pernah, insya Allah tidak pernah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, dan para ulama-ulama, para sahabat lain menyatakan bahwa di tangan para ulama lah warisan Nabi itu dipegang. Innamal ulama'a warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan Kangjeng Nabi? Ya, ilmu dan amal ya. Nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tahta, tidak meninggalkan Toyota, juga tidak. Yang ditinggalkan hanya ilmu dan amal. Nah, Nabi menurunkan kepada para sahabat menurunkan kepada para tabi'in menurunkan kepada para tabi'ut tabi'in menurunkan kepada ulama salafin menurunkan kepada ulama khalafin menurunkan kepada ulama kontemporer zaman sekarang, yang diambil keberkahan ilmu dan amalnya oleh para santri. Nah, kemudian diteruskan sampai pada kita saat ini. Maka kalau seandainya beda ya, kalau belajar kepada guru ada batasnya. Guru itu katakanlah paham tentang ilmu fikih gitu ya. Wah, sampai dalam ilmu fikih paham. Tapi pas ditanya ilmu tafsir, tidak mengetahui. Ditanya ilmu tentang arud, justru belum mempelajari dan lain sebagainya. Beda dengan Google. Kalau Google klik materi apa coba yang tidak dijawab oleh Google. Semuanya terjawab, cuma beda perjuangan mencari ilmu dengan hadir ke majelis taklim seperti saat ini, dengan hanya diam aja di rumah sambil gogoleran gitu ya, begini. Aduh, canggul sedetik, semakin nggak goler. Nggak ada keberkahan itu ya. Kalau untuk menambah wawasan, ya semua para guru juga wajib untuk mencari ilmu di Mbah Google. Tapi itu hanya sebatas tambahan saja. Bahwa keberkahan yang ada itu hanya di guru yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa al-isnad minaddin, sanad itu bagian dari agama. Laqalal isnad masya'a man sya'a. Kalau tidak karena sanad keilmuan, maka setiap orang akan membicarakan apa yang dia kehendaki. Bahwa makola makoli innal qanina kalimata Makkah wa Madinah. Itu kan seenaknya saja bicara seperti itu, dengan bahasa Suryani lah, dengan bahasa Ibrani lah, dan lain sebagainya gitu ya. Yang paham ini pada ketawa ini. Nah, gitu ya. Satu lagi yang sungguh menyayangkan dengan melihat Google gitu ya. Sampai saat ini tidak ada tindakan apa-apa orang-orang yang jelas menghina-hina para habaib dengan mengatakan jongos Yaman lah, mengatakan itulah inilah segala macam. Oh, dibiarkan, saya bilang.
Tapi ada apa ini? Sudah berlangsung hampir 2 tahun sejak seseorang mengumpulkan tentang nasab, itu sampai sekarang udah 2 tahun tapi tidak diapa-apakan. Nah, heran ya saya juga. Ada apa? Oh, titik-titik dan titik-titik. Istilah titik-titik bawah ini. Ya. Nah, untuk memutus mata rantai kesalahan seperti itu, pertama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang menyesatkan, dari segala sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu yang benar-benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya dengan hadir ke majelis ta'lim. Kan kalau majelis ta'lim terbuka gitu ya, di hadapan umum. Ada kesalahan sedikit, orang bisa komplain. Betul kan? Apalagi ini mic keluar. Apalagi ada yang merekam. Itu se-Indonesia bahkan sedunia bisa melihat. Maka bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, biasanya orang yang sanggup mempertanggungjawabkan itu ada guru silsilahnya. Seperti halnya saya belajar Miftahus Sudur ini langsung kepada Syekh Musonifnya. Siapa itu? Penyusunnya Miftahus Sudur siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Siapa itu? Pangarsa Abah Anom. Ya, saya belajar dari Pangarsa Abah Anom bukan kemarin sore, bukan. Mohon maaf. Tapi dari ibu dan bapak saya, alhamdulillah belajar sama beliau. Ternyata kakek nenek dari ibu saya belajar juga kepada Abah Anom. Dan kakek dan nenek dari ayah saya juga belajar kepada Abah Anom, gitu ya. Bahkan katanya keluarga besar di Ciawi, emang di Ciawi saya di Ciawi Tasikmalaya, keluarga besar itu semuanya berguru kepada Pangarsa Abah Anom. Ada yang ke Pangarsa Abah Sepuh gitu ya, generasi sebelum kakek saya. Nah, sekarang berguru kepada Pangarsa Abah Anom. Sekarang udah mengangkat dua-duanya, bergurunya kepada siapa? Kepada putranya, yaitu Kiai Haji Ahmad Firdaus. Kiai Ahmad Firdaus, putra bungsu daripada Pangarsa Abah. Setelah meninggal Pangarsa Abah Anom, kepemimpinan secara administrasi ya, secara administrasi bukan secara kebursidan, bukan. Secara administrasi pondok pesantren dipegang oleh Kiai Haji Baban Ahmad Jihad. Setelah beliau meninggal, setelah 40 hari diserahkanlah kepemimpinan kepada Kiai Haji Ahmad Firdaus Mashkur, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian secara ilmu belajar kepada beliau, secara amali pun belajar mengikuti amaliyah beliau. Jadi insya Allah semua apa yang diajarkan di sini melalui kitab Miftahus Sudur, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nih, itu huruf nyala nggak? Ya. Baik, lanjut ya. Kalau tadi Malak Jibril alaihi salam memiliki doa alaihi salam itu sama dengan malaikat-malaikat yang lainnya, tidak ada perbedaan, ya. Nah, di sini ada khabar dari Malak Jibril alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Malak Jibril? Ma nazzaltu kalimatin. Tidaklah aku menurunkan satu kalimat. Yang dimaksud dengan menurunkan di sini adalah menurunkan apa-apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malak Jibril tidak berani menyampaikan apa-apa
kalau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan malak Jibril, semua malaikat-malaikat pun tidak ada yang berani keluar dari pakemnya tugas yang menjadi malaikat. Ada malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, ada. Bahkan satu-satunya malaikat yang menjaga pintu surga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke surga di saat Isra wal Mi'raj, malaikat ditanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh mohon maaf, Nabi Muhammad ditanya oleh malak tersebut. Ini termaktub di dalam Mukhtarul Ahadits, hadis yang pertama. Man anta, kata malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad, wahai malaikat. Apakah engkau nggak tahu saya adalah Nabi Muhammad? Oh, aku tidak tahu, katanya. Yang aku tahu, Allah hanya menyuruhku untuk menjaga pintu ini. Untuk apa Allah menjaga pintu tersebut? Untuk menjaga dan memastikan hanya engkaulah orang pertama yang memasuki surga. Subhanallah ya. Malaikat sampai tidak tahu kepada Nabi Muhammad karena saking cintanya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta-cintanya perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dari dulu sampai sekarang janteng wae di depan pintu. Kalau kita mah canggel gitu ya. Tapi para malaikat mah tidak dibekali rasa pegel, tidak dibekali rasa ngantuk, tidak dibekali rasa mual dan lain sebagainya. Yang ada adalah la ya'suna abadan ilallah. Tidak pernah bermaksiat selamanya kepada Allah. Kalau diperintahkan A aja gitu ya. Tidak ada kata membantah gitu ya. Nah, malak Jibril alaihissalam tidak berani menyampaikan sesuatu selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malak Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manazaltu kalimatin, tidaklah aku menurunkan satu kalimat a'zamu min kalimati la ilaha illallah, selain kalimat la ilaha illallah. Itu ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.326 ayat. Itu satu huruf pun tidak ada yang dikorupsi oleh malak Jibril alaihissalam. Semuanya disalurkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini malak Jibril menyampaikan, ya Muhammad, kata malak Jibril, manazaltu kalimatin a'zamu min kalimatin la ilaha illallah, bahwa tidak ada satu kalimat pun yang aku turunkan kecuali lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Berarti di antara kalimah-kalimah ayat-ayat Allah yang 6.326 ayat, yang kalimat yang paling agung kalimat yang mana? Kalimat la ilaha illallah. Bahkan satu bukti ya, andaikan ada ini di negeri antah berantah gitu ya, kalau ada non muslim mengucapkan bismillah, masuk Islam tidak? Masuk Islam tidak? Tidak. Mengucapkan Allahu Akbar, masuk Islam tidak? Tidak. Mengucapkan alhamdulillah? Tidak juga. Mengucapkan apapun nama yang digandengkan dengan lafaz Allah itu tidak mengakibatkan masuk Islam. Saya banyak bergaul dengan teman-teman dari sahabat-sahabat beda akidah gitu ya. Itu banyak yang mengucapkan alhamdulillah, subhanallah ya Pak Ustadz gini karena saya pakai peci kan. Padahal aslinya wallahu akbar. Nah, tapi tidak berani mengatakan kalimat la ilaha, karena konsekuensinya apa?
Konsekuensinya masuk Islam, walaupun baru setengah itu, setengah ya. Setengah dari kalimatnya. La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalimat la ilaha illallah paling agung. Wa biha qamatis samawati wal ardh, dan dengan kalimat la ilaha illallah pula ditegakkanlah langit dan bumi. Diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kokoh. Yang luar biasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit di atas kita, tapi tidak ada satupun tiang yang menyangga langit. Betul tidak? Kalau ini musola segini kecilnya, kalau dibandingkan dengan langit ya, sebegini kecilnya, tiangnya udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 minimal ya Pak DKM ya, minimal 16 tiang ini. Belum itu sebenarnya tiang-tiang itu sebenarnya apa, karena saya lihat pembangunannya itu adalah apa namanya, artinya coran ya, coran, bukan bata itu. Berarti tiangnya banyak banget ini ya. Nah, segini kecilnya saja pakai tiang lebih dari 20 tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tidak ada penyanggahnya satupun. Itulah kehebatan Allah. Salah satunya bahwa tegaknya langit dan bumi karena kalimat la ilaha illallah. Kata siapa itu? Ya barusan kata Malak Jibril alaihissalam, bukan kata arsitek, dan nggak ada arsiteknya satu langit mah gitu ya. Tapi kata malaikat Jibril, wa biha qamatis samawati wal ardh, dan dengan kalimat la ilaha illallah pula diciptakan dan ditegakkan langit dan bumi. Wal jibalu wasyajaru, dan diciptakan pula gunung-gunung, wasyajaru, dan pepohonan, wal barru wal bahru, dan juga daratan beserta lautan. Ala, ingatlah wahai Muhammad, wahia, adapun yang dimaksud dengan kalimatu a'zam, kalimat yang lebih unggul, lebih utama, wahia kalimatun najah, adalah kalimah kesempurnaan, kalimah kejayaan, kalimah kesuksesan. Wahia kalimatul ulia, dan itulah dinamakan pula kalimat yang maha luhur, maha tinggi. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini baru kabar dari Malak Jibril saja ya. Kalau di sini tidak tertulis bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ungkapan si iblis mengenai la ilaha illallah. Kalau boleh saya sambungkan dengan kalimat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsinya menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan, yang disertai dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan Allah menurunkan rahmat dan ridhonya. Mukhlisan dan khalisan, mukhlisan itu ikhlas dan mengikhlaskan ya, ikhlas dan mengikhlaskan, maka fadilahnya adalah dakhalal jannah, pasti orang tersebut akan masuk surga ya. Wallahu alam. Tapi apakah masuk surganya lurus kalbarkil khatib, seperti halnya kilat yang menyambar, ataukah harus cuci kaki dulu? Biasanya kalau masuk rumah cuci kaki dulu enggak ini? Yang bersih mah langsung aja ya, sementara yang kotor itu perumpamaannya di dunia aja seperti itu ya, apalagi di akhirat gitu ya. Surga yang maha indah hanya dimasuki oleh orang-orang yang indah dan diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum sempat misalkan mentaubati apa-apa yang
dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ya cuci kaki dulu gitu ya. Cuci kakinya di mana? Apakah di pelataran musola? Oh, kejauhan atau yang masih dari akhirat langsung balik lagi ke dunia? Tidak ya. Nah, maka ada kaum muslimin wal muslimat yang harus cuci kaki dulu di neraka, singgah dulu di neraka. Wallahu a'lam. Berapa hari, berapa pekan, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau sudah suci dari dosanya, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk dalam surga. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, bahwa seutama-utamanya kalimat ucapanku yang utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyuna min qabli, dan ucapan nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah sebagai penutup para nabi. Artinya Rasulullah diciptakan paling awal, tapi diutusnya paling akhir. Rasulullah dibandingkan dengan Nabi Adam, senioran mana? Kalau secara basyariah, secara jasad, itu Nabi Adam, karena Nabi Adam abul basyar. Tapi yang paling pokok di dalam manusia, jasadnya apa ruhnya? Apa? Ruhnya. Sedangkan Nabi Adam sendiri diciptakan ruhnya diantaranya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung ya? Nabi Adam diciptakan, tapi sebelum dunia ini ada, Allah menciptakan. Di dalam hadis yang tertera dalam At-Tirmidzi, di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani diterangkan bahwa di dalam hadis tersebut, awwalu ma khalaqallahu ruhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu ma khalaqallahu nuri, Allah menciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang menciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, sebagai perantaraan untuk memberikan ilmu pengetahuan. Wa awwalu ma khalaqallahu al-ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Di dalam syarahnya dikatakan bahwa wa makna minhum, adapun makna dari keseluruhannya adalah syai'un wahidun, itu adalah perkara yang satu, wa maknahu al haqiqatu muhammadi, yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi, bukan ya, hakikat Muhammadiyah artinya. Nah, nur Nabi Muhammad SAW Allah ciptakan, kemudian Allah menciptakanlah seluruh makhluk ini. Laulaka lamma khalaqtul aflaq, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidaklah seluruh makhluk ini aku ciptakan. Maka Nabi Muhammad sebagai yang pertama kali diciptakan itu adalah abul insan, bapaknya secara ruhani, karena para nabi diciptakan dari ruh nabi, kemudian diciptakan lagi, itu karena adanya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ruh kita itu sebenarnya udah lama adanya, tapi lahirnya berbarengan dengan adanya jasad di alam dunia, dan ruh ini abadi. Abadinya bagaimana? Ketika kita meninggal, maka jasad kembali kepada asalnya, yaitu kepada tanah, sedangkan ruh itu kembali kepada Allah. Walaupun
yang merasakan siksa kubur atau merasakan nikmat kubur adalah ruh, karena jasadnya udah tidak ada, ya, udah tidak ada. Bagaimana nanti kembali lagi ruh itu? Ruh itu akan kembali kepada pemiliknya, kepada jasadnya. Manakala Allah membangkitkan dari alam kubur, maka bersatu lagi itu ruh dan jasad, ya. Memang agak pening bicara masalah ruh itu. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu tentang ruh. Ayat sebelumnya mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, suatu saat manusia-manusia akan bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku, kata Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan segala macam ilmu termasuk ilmu tentang ruh kecuali illa qalila, kecuali sedikit. Arti sedikit itu bagi Allah, arti sedikitnya menurut Allah, banyak menurut manusia. Banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget pisan. Gitu, saking banyaknya gitu ya. Nah, di antara orang-orang yang memiliki pengertian tentang ruh, itulah guru mursyid. Maka, ibu bapak hadirin zaman sekalian, jangan pernah berpaling dari guru mursyid. Kalau sudah kalau sudah mendapatkan siapa itu guru mursyid, genggam selamanya, jangan pernah melepaskan. Karena ya kepada siapa lagi kita belajar ya, kecuali kepada guru mursyid, gitu ya. Nah, barusan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW afdalu ma qultu ana, yang paling utama dari ucapanku, kata Nabi Muhammad SAW, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah. Lalu bagaimana ucapan iblis mengenai kalimah la ilaha illallah? Si iblis berkuar-kuar, ahlakatun nas bidzunub. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengabarkan perjumpaan dan diskusi dengan si iblis laknatullah, bahwa si iblis menyatakan ahlakatun nas bidzunub, bahwa aku hancurkan manusia sehancur-hancurnya, bidzunub, dengan adanya dosa-dosa akibat dari gangguan dari aku, katanya. Nah, karena manusia ini melakukan kejahatan ada dua. Pertama karena kalah melawan hawa nafsunya, kedua karena apa coba? Pertama karena kalah melawan hawa nafsu, kedua karena godaan setan. Ya, kalau kata Bang Nafi mah, kejahatan itu diakibatkan oleh dua perkara. Niat dan kesempatan. Niat itu diciptakan oleh diri sendiri, kesempatan oleh keadaan yang di luarnya ada dorongan setan. Kata setan, oh itu kunci nggak terkunci nih, tutup. Kalau pintu buka, pasti di dalam nggak ada siapa-siapa. Nah, itu dorongan dari golongan hawa nafsunya kalah, berikut didorong-dorong oleh setan. Nah, maka ahlaktun nas bidzunub, aku hancurkan manusia dengan adanya dosa yang diakibatkan dari godaanku, kata setan. Wa ahlakuni, dan sungguh manusia pun bisa menghancurkan aku dengan sehancur-hancurnya, hancur lebur, berkeping-keping ketika manusia melakukan dua perkara. Apa itu? Bil istighfar wa qauli la ilaha illallah. Ketika manusia mengucapkan astagfirullah dan mengucapkan la ilaha illallah. Astagfirullah mengampuni, mohon ampun kepada Allah,
dosa sebanyak apapun kalau dihancurkan, dikikis dengan istighfar, lama-lama bisa habis. Tapi kalau kita mengingat-ingat fadilah ya, istighfar itu astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, katakanlah satu yang diampuninya. Kemudian astagfirullahal azim, dengan memuji kepada Allah, maka Allah ngasih bonus tuh, karena mengumpulkan energi yang banyak, maka Allah mengampuni 2 misalkan ya. Kemudian yang biasa kita ucapkan astagfirullahal azim, astagfirullahal ghafurur rahim, saya minta ampun kepada Allah yang maha penerima taubat dan penuh kasih sayangnya. Karena 2 memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan ampunan 3 dosa sekaligus gugur dengan kalimat astagfirullahal ghafurur rahim. Tapi kalau ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berapa dosa yang kita dapatkan dari Allah untuk pengampunannya? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut sebanyak 4.000 dosa. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berapa dosa? 4.000 dosa. La ilaha illallah, berapa dosa? 8.000 dosa. La ilaha illallah, berapa ribu dosa? 12.000 dosa. Subhanallah. Mendingan banyak-banyak deh. Kan itu sabda dari Rasulullah SAW. Protes mah atau kena ke kanjeng Nabi aja tuh ya. Jangan ke yang menyampaikannya ya. Nah, di antara hadis-hadis, sekian banyak hadis, itu hadis yang paling saya senangi. Kenapa? Gue banget soalnya. Cocok pisan dengan dosa-dosa saya itu ya. Kalau ibu mau kelihatan, subhanallah, soalnya suci dalam debu ini. Kalau saya mah udah macak ke truk gitu ya, udah lumakut dengan dosa. Dengan adanya hadis tersebut, saya paling cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Maka saya berupaya dan insya Allah sedang belajar istiqomah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah minimal 165 kali ba'da sholat. Walaupun capek, walaupun lagi apapun, kecuali sangat-sangat sibuk sekali, 3 kali aja cukup. Itu pun lumayan, ngikis dosa 12.000 dosa. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan khobar dari Malak Jibril alaihissalam barusan, kemudian khobar dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam hadis qudsi, kemudian hadis yang menyatakan tentang kabar Nabi Muhammad SAW tentang seutama-utama ucapan beliau dan juga para nabi, dan juga hadis yang menerangkan tentang bagaimana si iblis menyatakan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dihidupkan dan dimatikan dan serta dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah.